nanti digabungkan lagi pertanyaannya di kelompok 3 dan kelompok 4 nanti setelah itu baru tanya jawab. Ya, baik. Silakan. Ya, lanjutkan dah. Mana kelompok 2-nya 4-nya Mas? Kelompok 4. Siapa yang kelompok 4 itu siapa? Siapa Pipi? Saya Pak. Sama Pipi sama siapa? Fikri. Mas siapa? Sama Fikri Pak. Fikri Salahuddin. Iya, Salahuddin. Silakan Pipi. Tentang apa itu? Tentang akad nikah via telepon. Wah. Pak. Wah, iya menarik itu. Iya, terus silakan bagaimana Pipi? Mulai saja Pipi. Mulai aja ya Pak. Ya mulai saja Pak Fikri silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana bi abdil mukhtar mandana ilaihi bi ismi wa qad nadana labbaika ya mandana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang akad nikah via telepon, internet dalam pandangan Islam. Nah, yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini, yang pertama itu makna nikah dan cerai. Yang kedua, pandangan hukum Islam nikah, cerai via telepon, internet, dan sejenisnya. Wah, ada nikah. Backgroundnya itu loh. Backgroundnya mantep. Makna nikah. Nikah berasal dari bahasa Arab. Ini Fikri nih, udah nikah ini? Bukan Pak. Belum artis. Siapa itu Pak? Yang artinya mengawini atau menyetubuhi. Nikah menurut bahasa ialah menggabungkan atau bersenggama. Nikah menurut istilah ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan. Rukun nikah. Yang pertama itu adanya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Adanya saksi nikah 2 orang laki-laki. Adanya wali nikah dari pihak perempuan, dan adanya ijab qabul akad nikah. Maka bagaimana pandangan Islam tentang nikah via telepon, internet, dan sejenisnya? Untuk menentukan hukumnya, paling tidak ada 2 syarat sah nikah yang harus dibahas terlebih dahulu. Syarat yang pertama, calon mempelai laki-laki atau yang mewakilinya dan wali perempuan atau yang mewakilinya harus berada dalam satu majelis ketika dilangsungkannya akad pernikahan. Lalu syarat yang kedua, pernikahan tersebut harus disaksikan oleh 2 orang atau lebih.
Lalu bagaimana hukum persaksian dua orang di dalam akad pernikahan lewat telepon maupun internet? Apakah dianggap sah? Keadaan pertama, salah satu pihak yang melakukan akad serta dua orang saksi tidak yakin dengan suara pihak kedua. Maka dalam hal ini pernikahan lewat telepon dan internetnya hukumnya tidak Karena itu sah. dilakukan, misalnya suaranya berbeda, kita nggak yakini saksi itu dia ini, itu diragukan nantinya. Makanya ulama salaf ini dia tidak menerima adanya fikih kontemporer ini, diantaranya juga nikah media telepon atau internet, karena dengan alasan itu tidak yakin gitu, meragukan karena tidak langsung. Makanya ulama salaf itu mengharamkan nikah via telepon. Terus yang kedua, lalu keadaan kedua yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad sangat mengenal suara antara satu dengan yang lain. Begitu juga dua orang saksi yakin bahwa itu suara dari pihak kedua yang melakukan akad. Nah ini memang juga alasan ulama salaf mengharamkan akad nikah via telepon ini, karena memang kan suara itu kan bisa dibuat-buat gitu, ditiru-tiru. Inilah yang mereka tidak yakin itu bahwa itu adalah sah gitu. Nah, terus selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Cici. Baik, selanjutnya selain keterangan yang diuraikan di atas, menikah lewat telepon itu atau lewat internet juga tidak sesuai dengan dalil-dalil syar'i sebagai berikut. Yang pertama itu, nikah itu termasuk ibadah. Nah, kenapa sih seperti itu? Karena pelaksanaan nikah itu harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Dari sini berdasarkan kaidah hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fil ibadati haramun. Nah, artinya pada dasarnya ibadah itu haram. Maksudnya itu apa? Karena dalam masalah ibadah itu manusia tidak boleh membuat atau merekayasa aturan sendiri. Nah, yang kedua, nikah itu merupakan sesuatu yang sakral. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 21 yang artinya, dan mereka atau istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat, dalam surah An-Nisa ayat 21. Ya, nikah itu ibadah. Tadi betul itu definisinya itu, kaidah itu. Karena ibadah ya harus sesuai dengan syariat gitu, pelaksanaannya. Seperti ibadah sholat misalnya, puasa, kalau kita sembarangan ibadah itu tanpa ada dalil yang definitif, dengan alasan-alasan seperti dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat, maka akan batal gitu puasanya ataupun sholatnya. Makanya nikah itu al-nikahu al-ibadah, nikah itu ibadah. Jadi ada seorang ustaz mengatakan bahwa nikmat yang paling indah, ibadah yang paling asik, ibadah yang paling menyenangkan kedua belah pihak adalah nikah gitu. Makanya kata ustaz itu, kiai itu, coba kalau nikah itu ibadah, ya udah pada nikah lagi gitu. Ada baru satu, baru dua, baru tiga, ini bercanda gitu. Jadi lucu sekali gitu. Waktu itu ada saya dengar ceramah itu. Nikah itu ibadah katanya. Yang oleh karena itu kalau enggak nikah itu ya dosa gitu. Nah, oleh karena itu yang baru satu ya udah nikah lagi. Pada ketawa. Nah, terus ya. Nah, terus Desi, Vivi? Ya, yang ketiga itu nikah lewat telepon dan internet mengandung resiko tinggi. Kemungkinan adanya penyalahgunaan atau penipuan atau disebut gharar dapat pula menimbulkan keraguan apakah telah terpenuhi atau tidak dari rukun-rukun dan syarat-syarat nikah itu. Nah, terus salah satu syarat yang harus dipenuhi itu yaitu hadir dalam tempat yang sama. Kenapa harus seperti itu? Karena dikhawatirkan kalau akad dilaksanakan jarak jauh itu akan bisa-bisa terjadi manipulasi. Contohnya suaranya itu didubbing ataupun gambarnya dan backgroundnya tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini akan Muhammad SAW
Bismillahirrahmanirrahim. Dama yuribuka ilama yaribuka. Yang artinya tinggalkanlah sesuatu yang merugikan engkau, berpeganglah dengan sesuatu yang tidak merugikan engkau dan tidak sesuai dengan kaidah fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Dar'ul mafasidi muqaddamun alal jalbil masolihi. Yang artinya menghindari mafsadah atau resiko harus didahulukan atas usaha menarik atau mencari maslahat. Nah, yang keempat itu dampak negatif yang akan timbul juga akan lebih berbahaya lagi jika sudah punya anak. Aquarius ataupun hadlonahnya akan memberatkan dan juga membingungkan. Selanjutnya, makna cerai. Cerai itu menurut bahasa Arab ialah tolak, yang artinya melepaskan ikatan pernikahan. Cerai menurut istilah adalah berakhirnya suatu pernikahan. Cerai itu merupakan terputusnya hubungan antara suami istri disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi masing-masing. Sebenarnya cerai dengan nikah itu lebih gampang. Cerai itu kan tanpa saksi. Misalnya ada seorang laki-laki dengan menceraikan, pada hari ini kamu saya cerai ya, cerai raj'i, talak raj'i, jatuh cerai. Kalau nikah itu tidak sah tanpa ada wali, tanpa ada saksi. Sebenarnya lebih mudah untuk diimplementasikan masalah hukumnya itu masalah cerai. Jadi lebih mudah dibolehkan gitu. Cerai melalui telepon atau internet. Ini pernah terjadi ini. Pipi pernah terjadi dengan mahasiswa kita di S2. Cerai via telepon. Dulu kebetulan saya ini yang mengadukan kepada saya, mahasiswa S2 itu ilmu dakwah. Pak Sarbini, saya ditelepon sama suami saya bahwa saya diceraikan karena berantem gitu. Udah lama sih berantemnya mungkin, kayaknya diceraikan melalui telepon. Kamu saya cerai 7.000 kali gitu. Nah, kemudian di situ ada saksinya temannya si seorang ibu itu. Walaupun nggak ada temannya, itu tetap sah dia. Gitu. Nah, kenapa? Karena memang dalam cerai itu tidak ada untuk saksi-saksi bahwa itu telah bercerai. Tapi dalam undang-undang Indonesia ya harus ada saksinya, yaitu surat gitu untuk dipusingkan. Tapi dalam agama Islam itu tidak usah pakai surat-surat segala. Cerai itu kamu udah jatuh cerai dan nggak bisa dilakukan hubungan suami istri lagi. Nah ini kemudian tadi tuh mahasiswa itu akhirnya telah dibicarakan dengan saya, akhirnya dia mengadukan ke Departemen Agama yang ada di Klender itu kan, bahwa mahasiswa kita itu yang dijatuhkan cerai via telepon adalah sah hukumnya, dan akhirnya dikeluarkanlah surat bahwa dia adalah sudah cerai suami istri gitu. Jadi memang sudah jadi keputusan cerai itu via telepon itu atau internet dan dan sebagainya itu sudah disahkan undang-undangnya oleh Kementerian Agama atau Kementerian dalam pengadilan. Itu Bibi. Iya Pak. Selanjutnya ada kaidah penting dalam perceraian. Yang pertama itu hukum asalnya sebuah ikatan pernikahan adalah tetap ada dan terjaga. Selama sebelum ada hal yang meyakinkan dan membuktikan secara jelas terjadinya perceraian. Oleh karena itu jatuhnya sebuah perceraian haruslah berdasarkan keyakinan dan bukti yang jelas. Bahkan dalam hal lafaz yang digunakan dalam perceraian, para ulama itu membaginya menjadi dua. Yang pertama itu lafaz sharih, jelas dan dimengerti, dan yang kedua itu lafaz kinayah atau bisa dibilang samaran dan perlu penjelasan. Di sini tuh berlandaskan kaidah fikih yang berarti sebuah keyakinan. Dalam hal ini pernikahan dan halalnya hubungan suami istri dengan akad yang sahih tidak dapat dihilangkan dengan adanya keraguan yang membatalkan pernikahan itu. Yang kedua itu perceraian tidak dapat dijadikan sebagai bahan candaan, permainan dan senda gurau. Kenapa? Karena penceraian yang dinyatakan sah itu jika lafaz
atau kalimat yang digunakan itu jelas dan dimengerti, meskipun dengan niat bercanda dan tidak dalam keadaan serius. Nah, yang ketiga, jika terjadinya perceraian itu tidak dapat dielakkan, maka hendaklah perceraian itu dilakukan dengan cara dan proses yang baik dan tidak meninggalkan kesan buruk. Gitu, Pak. Ya, jadi memang apa itu maksudnya ini tolak coreh? Tolak coreh itu tolak cerai yang jelas ungkapannya. Misalnya dengan kata-kata cerai, kamu pada hari ini saya cerai ya, itu namanya coreh. Jadi, kamu istriku pada hari ini saya sudah tidak suka lagi dengan kamu karena tinggal aku begini-begini, maka mulai saat ini saya sudah tidak butuh kamu lagi, maka pada saat ini juga saya ceraikan kalian, kamu itu adalah sebagai cerai raj'i. Apa cerai raj'i itu apa? Cerai raj'i, tahu nggak? Kenapa, Pak? Cerai kan banyak, ada cerai raj'i, ada bain sugro, ada bain kubro. Tolak roji itu tolak pendidikan, artinya dia bisa kembali kalau belum masa iddahnya habis. Itu iddahnya 3 bulan 10 hari. Misalnya istri kita melawan mulu sama kita, misalnya istri kita itu berbuat tidak sopan sama suaminya misalnya, maka si suami itu berhak dia mendidiknya dengan menjatuhkan cerai satu, atau telah roji. Nah, roji itu bisa kembali. Nah, misalnya kita cerai di jatuh pertama, nah, begitu kita cerai kita nggak betah gitu, atau istri pun kita nggak betah, bagaimana gitu, nggak dekat dengan suami, akhirnya dia minta kembali, ayo kita udah kembali, kita rasanya nggak enak banget nih, pisah. Nah, gitu. Tapi boleh dia langsung kembali dengan ungkapan ya udah, yuk kita balik, kita balik lagi sampai situ udah sah tanpa adanya, kan itu tolak raj'i. Ada lagi tolak bain sugro. Bain sugro itu tolak yang dia itu misalnya si istrinya itu menggugat suaminya untuk diceraikan. Nah ini bain sugro, dan itu dia kalau misalnya dia bercerai maka dia harus nikah lagi. Tetap dia harus nikah lagi semula, seperti dia harus membawa mahar, membawa saksi segala macam. Nah, ada lagi bain kubro. Bain kubro itu tidak boleh dia menikah lagi dengan itu, kecuali perempuan itu sudah menikah dengan perempuan lain, laki-laki lain. Maka itulah dia berhak untuk kalau misalnya diceraikan sama laki-laki lain, memang dasar perempuan itu tidak punya akhlak, tidak nakal gitu, sehingga boleh mantan suami yang pertama itu dia kembali lagi. Kalau betul-betul caranya itu adalah cerai kena ikhlas, bukan cerai kena rekayasa. Misalnya ada seorang laki-laki mantannya itu, lu kamu kawinin istri gue ya, nanti gue balik lagi kamu cerain, kan itu gak boleh, namanya rekayasa. Itu ada cerai ada tiga cerai, istilah kata cerai itu, Bibi. Terus TV? Udah selesai, Pak. Oke, ya. Masuk ke sesi pertanyaan. Iya. Ada lagi nih, Pak. Ada. Masih pertanyaan. Hukum selanjutnya hukum cerai via media komunikasi modern. Yang pertama itu, jika jatuhnya perceraian dilakukan dengan pembicaraan langsung, baik melalui sambungan telepon, HP, atau melalui jaringan internet, baik hanya berupa suara atau disertai dengan wujudnya pihak yang berkomunikasi dalam bentuk video call, maka tolak tersebut dinyatakan sah. Yang kedua, jika perceraian itu dilakukan dengan tulisan, baik itu melalui email, SMS, WhatsApp, atau aplikasi dan layanan lainnya, maka para ulama mendudukkan masalah ini sama dengan permasalahan perceraian melalui tulisan, maka tolak di sini dinyatakan sah. Ya, artinya tulisannya misalnya ada orang yang tidak bisa ngomong, dia bisu ya, maka ketika dia menceraikan, sama nikah juga gitu, ketika dia mau nikah maka dia menulis, karena dia bisu, nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, dan itu dianggap dikategorikan adalah sebagai orang itu adalah bisu, maka disamakan, dikiaskan, dianalogikan dengan WA gitu, internet itu sah. Itu juga nikah, itu yang menjadi dasar, ada menganalogikan para ulama itu tentang
terjadi soalnya ada laki-lakinya di Amerika orang kita, terus perempuannya di Indonesia. Karena dia adalah merasa bebas belum terikat dia sebagai suami dan dia khawatir ada masalah di Amerika sehingga dia berusaha untuk mencoba menikah atau akad via telepon agar statusnya itu sudah menikah, dia sudah tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh syariat. Maka disitulah menjadi permasalahan dalam hukum di Indonesia sehingga bahkan lalu dibawa keluas lagi ke berbagai daerah negara sehingga itulah disebabkan awal itunya dibolehkan nikah via telepon atau internet karena dalam kondisi darurat tadi. Karena dalam kondisi darurat orang itu bisa menjadi halal sah dia apapun yang akan terjadi kalau sudah dalam kondisi darurat tadi. Karena khawatir tadi kalau dia nggak akan nikah dia nanti terganggu karena dia masih lajang gitu belum punya istri sehingga dia khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan tadi teman-teman. Dari pertama aborsi sampai akad nikah via telepon dan internet ada yang mau ditanyakan silakan. Iya Pak, saya hadir. Saya mau bertanya Pak. Ya, ada. Gimana, Dam? Iya, tadi tertarik Pak masalah aborsi Pak. Iya. Iya, tadi kan di PPT yang aborsi itu kan hukum dan pandangan ulama tentang aborsi itu kan dibagi 3. Yang pertama itu aborsi sebelum ditiupkannya ruh. Nah, saya ngambil poin yang ketiganya Pak. Betul. Haram melakukan aborsi sekalipun belum ditiupkan ruh karena air mani apabila telah menetap dalam rahim. Kenapa Pak? Iya, sudah menyatu, sudah artinya air mani itu dengan ovum itu tidak perempuan. Kalau laki-laki namanya sperma. Iya kalau Pak. Perempuan itu ovum. Nah, sudah menyatu dengan ovum, sperma itu kena hubungan suami istri gitu. Iya, maksudnya kata Bapak kan kalau seumpama udah menetap di dalam rahim itu nggak boleh itu dikarenakan kan Allah meniupkan bisa menghalangi Allah meniupkan rahim ke dalam kandungan gitu kan ya Pak? Allah kita mencegah, Allah ingin menciptakan makhluknya. Oh gitu. Iya, nah cuman di pada sekarang ini kan banyak tuh Pak, maksudnya pasutri yang istilahnya bertahun-tahun belum punya anak. Nah itu faktornya apa Pak kira-kira? Oh iya. Nah itu yang pertama Pak. Kalau kedua boleh nggak Pak? Iya, tadi kan Bapak juga menjelaskan bahwasanya orang yang hamil di luar nikah itu juga diperbolehkan untuk aborsi demi kesehatan mental seorang anak itu. Iya, anak gadis tadi. Ya cuman kan kalau seumpama dipikir jangka panjangnya kan kalau seumpama diperbolehkan bukannya dampaknya malah kayak meremehkan gitu loh Pak. Iya, jadi hubungan bebas. Iya. Malah itu gitu Pak. Nah itu tolong jelaskan. Oke, iya. Ya itu aja Pak. Terima kasih Adam Mustafa. Nanti kita diskusikan. Ada lagi? Silakan. Iya Pak, saya Pak. Siapa? Sopi? Ya, terkait aborsi Pak. Oh iya Sopi. Kan tadi Bapak udah ngejelasin ya Pak. Kalau katanya itu negara barat itu ada yang membebaskan praktik aborsi ya Pak? Iya, betul. Nah, kira-kira kalau di Indonesia sendiri gimana sih hukum-hukumnya Pak? Oh iya. Apakah ada hukum-hukumnya tuh untuk orang-orang yang melakukan praktek aborsi itu? Iya. Gitu Pak. Udah, Sopi. Iya Pak, makasih. Iya, makasih. Ada lagi? Saya Pak mau bertanya. Pipi nanya yang mana Pipi? Hanya yang kelompok 3 Pak. Oh, bukan Pipi kan, kelompoknya nanya sendiri. Ya silakan Pipi. Ya Pak, tadi mengenai aborsi, saya mau tanya, kalau hukum aborsi yang disebabkan karena korban pemerkosaan itu gimana Pak? Oke. Iya. Itu aja Pak.
Iya, makasih Pipi. Udah 3 dulu. Ya, silakan. Ada yang mau menjawab tadi Taufik atau Desi? Dari pertanyaan Adam, kemudian Muhammad Sofi, serta Vivi. Itu 3. Paham nggak pertanyaannya, Desi? Atau Taufik? Mana Taufik? Iya Pak, sebentar ya Pak, didiskusin dulu sama Desi ya Pak. Iya, oke. Diskusikan dulu. Tunggu 5-10 menit untuk didiskusikan sama Desi. Nanti bisa saya tambahkan. Silakan. Setahu saya itu, kalau nggak salah di Italia Pak, kalau nggak salah. Nah, terus saudara Sofi sendiri menanyakan tentang kira-kira kalau di Indonesia sendiri ada hukum untuk orang-orang yang melakukan praktik aborsi atau enggak gitu. Nah, kalau yang saya tahu di Indonesia sendiri, seseorang yang melakukan menggugurkan kandungan atau aborsi dengan dengan sengaja, misalkan kayak yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, dengan kayak misalkan kayak kecelakaan hamil di luar nikah, atau atau karena korban pemerkosaan, itu di negara kita sendiri tindakan tersebut merupakan yang dilarang dan masuk dalam bab kejahatan terhadap nyawa dalam kitab undang-undang hukum pidana. Jadi itu ada hukumannya sendiri gitu. Kalau nggak salah di 3 tahun penjara itu. Iya Pak. Ada pasal berapa saya lupa, itu ada pasalnya. Iya betul, itu ada di Indonesia, ada undang-undangnya. Sehingga orang kan buka-buka praktek itu dia diam-diam gitu. Kalau ketahuan pemerintah juga dia ada undang-undangnya, kena pasal, dia melanggar pasal. Iya Pak, mengenai pasalnya itu, tindakan aborsi yang sengaja dilakukan oleh seorang wanita secara umum dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 348 KUHP dan dijatuhi pidana penjara paling lama 4 tahun. Iya. Gitu, ada undang-undangnya. Begitu juga misalnya dokter diminta gitu untuk menggugurkan kandungan, juga kenapa ada pasalnya, apalagi dokter. Karena ada etika dokter itu adalah untuk menyelamatkan kandungan, bukan untuk menghancurkan kandungan. Karena dia tugasnya mengobati, menyembuhkan, memelihara, bukan menghancurkan. Nah gitu. Itu ada undang-undang, ada pasalnya itu. Itu ini Sofi. Iya, bagaimana Sofi? Itu ada undang-undang tadi dibacakan oleh si Taufik itu. Iya Pak. Tapi darah dia minimal 4 tahun. Jarang terdengar gitu orang yang ketangkap gara-gara melakukan. Nah itu kan udah Kongoliko dengan negara kita kan negara hebat kerjasamanya. Korupsi. Udah aman semuanya, kalau dekat sama polisi udah aman. Iya, aman ya Pak. Aman, nanti nggak terjerat dengan hukum gitu kan. Kalau kita kan Indonesia itu begitu. Berarti kalau gitu mau sama aja ya Pak ya? Iya, artinya memang karena memang tidak diimplementasikan itu secara baik masalah hukum. Sehingga hukumnya itu ya tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Itu kan undang-undang kita. Iya Pak, saya juga pernah ada cerita Pak ya. Lagi pas belum lama ini juga ada berita mengenai ada seorang oknum polisi yang memperkosa mahasiswi kalau nggak salah di Universitas Semarang kalau nggak salah Pak. Dan itu sampai aborsi 2 kali, dan itu mahasiswinya juga itu sampai bunuh diri. Bahkan ya bisa dikatakan mungkin orang yang merusak hukum di negara kita sendiri orang yang pintar dalam bidang hukum Pak, kalau menurut saya. Jadi saya udah kurang percaya dengan hukum Indonesia. Iya Pak. Saya kadang-kadang kalau lagi masalah kondisi begini, saya pernah di luar negeri ya, pernah di luar negeri itu enak gitu. Tapi sering masalah-masalah hukum di kita itu enggak berjalan dengan baik. Pokoknya kacau balau dari kita itu, saya kadang-kadang pengen pindah negara.
Tapi ya enggak lah, karena kita memang orang Indonesia, jadi masih tetap cinta dengan Indonesia walaupun dalam kondisinya seperti ini. Iya Pak. Terus gitu Kesalahan gitu. dari Pak. personalnya aja. Iya. Apa? Kesalahan dari personalnya aja Pak. Iya. Betul, saya tenangan pikiran itu di luar negeri gitu. Oke, terus. Mungkin pertanyaan Saudari Vivi akan dijawab oleh rekan saya ya Pak. Desi. Ya, Pratin. Desi mana Desi? Mau jawab Desi? Ya Pak, tadi pertanyaan Vivi aborsi karena pemerkosaan. Pemerkosaan ini aborsi pemerkosaan ini masuk ke abortus provokatif kriminalis. Aborsi yang dilakukan tanpa dasar indikasi media. Hukumnya ya sih tadi ya. Iya, Iya, hukumnya ada. Hukumnya Ya kalau melihat itu ada beberapa masalah saya bantu. Kalau misalnya dia memang ikhlas, bukan ikhlas maksudnya, ya karena dia sudah nasib musibahnya dia alami itu, dia tetap harus menjaga bayi itu. Tapi ada lagi mengatakan boleh digugurkan karena akan mengganggu tadi dia kesehatan dia, mental dia down gitu, karena dia merasa walaupun dia diperkosa dia nggak mau gitu, dia akan menjadi down kehidupannya dan bisa jadi tidak bebas dan tidak menjadi kemajuan karena dia merasa dihianati atau disakiti gitu. Tetap dia harus dijaga. Jadi ada dua pendapat, tadi mengatakan dia boleh digugurkan kandungan tapi sebelum dia ditiupkan ruhnya gitu. Karena kalau belum itu, karena dia sangkakan ya tidak dianggap pembunuh karena belum ada nyawa di situ. Itu orang yang diperkosa gitu. Boleh dia digugurkan karena melihat kondisi nanti seorang ibu dia itu takut nanti menjadi orang yang sengsara, menjadi gila, menjadi apa karena pikiran dia nggak ada ayahnya gitu. Kan nggak orang semuanya tahu dia diperkosa gitu. Padahal dia adalah diperkosa yang nggak dia mau gitu. Sehingga ada ulama yang mengatakan boleh dia gugurkan, tapi dengan syarat dia belum janinnya itu ditiupkan ruh. Tapi kalau misalnya udah ditiupkan ruh, kalau kita itu ya tetap ada itu nggak boleh. Tapi dikembalikan saja kepada Allah semuanya itu, karena Allah lah yang bisa menutup aib dia itu dengan cara-cara Allah gitu. Karena jelas itu adalah yang sudah ditiupkan itu tidak boleh digugurkan. Itu ini di sini PV. Iya Bapak. Saya setuju bahwa tadi itu yang orang yang diperlukan. Memang ya jangan sampai orang meremehkan gitu, menggampangkan untuk aborsi. Sehingga menurut saya itu jangan digugurkan gitu, karena memang nanti kalau yang diperkosa itu ada mengatakan ada tasamuh, toleransi gitu, karena memang gitu. Tapi kalau misalnya mau sama mau itu zina artinya ya, yang ini yang menjadi menurut saya tidak boleh sama sekali gugurkan. Alasannya apa? Karena dia juga nanti dapat dua. Nah, orang yang diperkosa tadi dapat dosa nggak dia? Si perempuannya? Enggak Pak, karena Nggak dapat dosa, betul. Dia nggak dapat dosa karena dia nggak rela, nggak ikhlas gitu. Bahkan dia bisa mau berontak gitu, bisa karena ingin menjaga. Bahkan dia boleh, kalau bisa membunuh itu boleh dia hancurin itu laki-laki itu gitu. Nah, tapi kalau yang mau sama mau ini nggak bisa, dia ada akan baik itu dari tiupan ruh ataupun tidak dengan ruh itu, karena dia adalah suka sama suka dan disengaja dia menikmati itu gitu, sehingga dia harus menanggung resiko. Nah, itu dapat dua resiko, dua hukuman, dapat dua juga. Pertama dia hukuman dari Tuhan karena dia berzina sebelum nikah,
kedua dia membunuh gitu. Nah, kalau belum Tuhan roh, dia itu membunuh, menghalangi penciptaan Tuhan. Ini berat sebenarnya. Makanya jangan sampai nauzubillah itu wanita itu hamil di luar nikah. Itulah aib sekali. Kesian juga nanti anaknya itu. Anak itu bisa bukan menjadi anak dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya, karena dia tidak berhak dianggap bapak karena dia menghamili seorang wanita belum akad itu. Dan nanti anak itu tidak berhak mendapatkan waris gitu. Karena hamil sudah ada, dia belum akad, belum resmi dalam syariat gitu. Memang dia orang tuanya yang yang berhubungan dengan emaknya tadi, kalau itu perempuan dengan laki-laki itu. Nah, kalau misalnya dia sempat berzina, kemudian melahirkan seorang wanita, maka itu berat sekali wanita itu, si anak itu. Nanti dia harus mencari, bukan menjadi bapaknya yang menghamil itu bukan gak berhak untuk menjadi wali. Nanti maka lalu kepada wali hakim. Nah, itu kan nanti malu gitu. Nah, inilah efeknya kepada orang-orang menzina. Bertanya orang nanti, walaupun tidak ketahuan zinanya itu. Nah, itu kenapa dia ya? Kok jadi walinya penghulu, bukannya wali hakim, wali penghulu, bukan orang tuanya? Kan ada tanya orang. Oh, dia itu dulu hasil zina, gini gitu. Walaupun dia sebenarnya tidak berdosa. Karena bayi yang lahir itu adalah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Oh, bayi yang lahir itu adalah semuanya suci, bersih. Baik orang yang beragama Islam ataupun orang yang tidak beragama Islam. Kenapa? Karena memang dia sudah mengakui Tuhan Allah Subhanahu wa taala ketika berada dalam kandungan. Nah, ini yang menjadi masalah itu. Makanya berat bagi orang-orang yang hamil luar nikah anaknya itu, kasihan nanti. Gitu. Selesai itu, Desi, tambahannya. Iya, Pak, terima kasih, Pak. Nah, terus yang pertanyaan berikutnya, wah ini udah kelewat. Pertanyaan Adam, Pak. Adam, ya, saya menjawab. Saya boleh Pak menjawab? Boleh Taufik. Saya kan yang ini ada dua Pak ya. Saya menjawab pertanyaan yang kedua dulu ya Pak, yang menurut saya gampang. Tadi kata banyak pasutri yang bertahun-tahun belum dikasih anak. Maksudnya itu bagaimana sih penyebab mandul? Nah, kalau yang saya tahu itu seseorang yang mengalami kemandulan itu dapat terjadi ketika sperma pada laki-laki atau sel telur pada perempuan tidak dapat diproduksi sehingga pembuahan tidak dapat terjadi. Maksudnya gini, infeksi menular, infeksi pada penyebab kemandulan pada pria yaitu infeksi yang menular seksual atau IMS seperti chlamydia dan gonore. Saluran sperma tersumbat. Kondisi ini bisa menyebabkan sel sperma tidak bisa masuk ke cairan mani. Penyebabnya bisa karena bawaan lahir atau trauma fisik yang mengenai testis, prostat, dan uretra. Sedangkan bagi perempuan itu, penyebab mandul itu yang kurang umum termasuk saluran tuba yang tersumbat karena penyakit radang panggul, endometriosis, atau operasi untuk kehamilan ektopik, masalah fisik pada rahim, fibroid rahimium yang merupakan gumpalan jaringan dan otot non-kanker pada dinding rahim. Intinya, jika kita nanti ingin menikah ya, sebelum kita menikah itu kita harus harus cek kesehatan kita dulu ke dokter. Iya, makanya nanti udah ketemu saya dengan Vicky Vicky keluarga muslim belum ya? Kenapa Pak? Vicky mata kuliah saya keluarga muslim belum ya? Vicky keluarga muslim belum Pak. Nah itu nanti ada tuh mata kuliahnya ketika kita bagaimana cara untuk mencari pasangan suami istri. Nah betul tadi kata Taufik itu, nanti kita harus mencari apakah memang dia orang itu subur, calon istri kita itu bisa dilihat nantinya melalui dokter gitu. Nah, begitu juga laki-laki bisa diperiksa dengan dokter. Nah ini bisa, makanya kan tujuan pernikahan nanti adalah mempunyai anak gitu. Nah ini juga terjadi ada juga kenapa dia enggak gini.
makanya tadi kan kalau perempuan itu kadang-kadang diurut kan, diurut Iya, Pak. kadang-kadang bisa berubah dia ya dari kata subatan itu, kata Taufik itu. Contoh adik saya, adik kandung itu dia lama itu enggak tidak hamil dia 3 tahun atau 4 tahun. Akhirnya terus dibawa ke tukang urut untuk biasa dia bisa mengetahui atau cara untuk bisa orang itu bisa menjadi hamil karena ada tadi tersumbat itu diurut akhirnya sekarang udah punya anak. Nah itu karena ada kesempatan itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, makanya nanti ketika hubungan suami istri itu badannya lagi fix gitu, lagi fix sehingga ketika keluar sperma itu, nah ini bulan Ramadan ini jadi porno nih. Jadi ketika keluar sperma itu dia harus sendalan spermanya itu kenceng gitu. Nah gitu, jangan yang lemah. Nah kalau sendalan enggak kan dafik gitu kan, sperma itu kan dafik, maun dafik itu yang nyendalnya kenceng gitu. Nah, makanya ada bedanya antara sperma dengan maji gitu. Nah ini nah makanya nah bisa jadi tadi itu ketika hubungan suami istri dia sendalan spermanya itu tidak masuk ke rahim karena dia tidak sampai sendalnya tidak kencang. Nah ini yang menjadi penyambat juga gitu. Nah, gitu saya kira itu Adam. Iya Pak, makasih banyak Pak atas penjelasannya Pak. Yang kedua tadi apa? Yang pertama. Yang pertanyaan pertamanya itu bisa diulangi lagi, Saudara Adam? Tadi udah sekalian dijawab Pak sama bareng pertanyaan Vivi tadi. Oh gitu, sudah mewakili berarti Pak. Nah, udah mewakili ya, udah. Alhamdulillah. Nah. Ya, Terima saya rasa kasih. sudah cukup ya, nggak ada pertanyaan lagi. Kayaknya ini udah hampir jam 10 ini. Ya, Iya, memang Pak. menarik kalau pertanyaan-pertanyaan ini, apa namanya, karena itu masalah-masalah kekinian gitu, banyak yang terjadi dialami di masyarakat kita gitu. Oke, udah ya cukup ya, nggak ada lagi pertanyaan ya. Nanti kalau berikutnya kita singgung lagi nggak apa-apa di suatu pertemuan yang lainnya gitu. Baik Pak. Ya, oke. Terima kasih Taufik atas jawabannya, juga Desi. Ini yang bertanya semuanya aborsi nih, nggak ada yang bertanya kepada nikah via online, via kayak kuliah online gitu.